Kasin. Wes? Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Selamat datang di ngobrol santai dalam podcast ini. Nah, bersama dengan saya Trisiska Elvina yang akan memandu podcast ini dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman semuanya, dalam podcast kali ini saya gak sendirian nih, tapi saya juga ditemani sama narasumber atau rekan yang akan melancarkan podcast ngobras atau ngobrol santai pagi hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke pembahasan apa yang akan kita bahas dalam podcast kali ini, kita kenalan dulu ya sama narasumbernya. Nah, langsung saja. Halo semuanya. Halo. Oke, apa kabar nih mbaknya? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa full. Masih puasa kan ya, Mbak Mas ya? Iya, Iya Mbak. dong. Alhamdulillah masih puasa dong. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan ya, teman-teman ya. Nah, Mas Mbaknya boleh nih perkenalan terlebih dahulu sebelum kita akan ngobrol lebih jauh mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan bisa dimulai mungkin dari Mbaknya dulu, memperkenalkan diri. Halo Mbak, perkenalkan nama saya Zulkifliah dari kelas KPI. Halo Mbak Zulkifliah. Oke. Lanjut silakan Mas. Masnya bisa dimulai perkenalannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biro dari kelas KPI. Oke, halo Mas Viro. Oke, silakan dilanjutkan. Halo. Iya, halo. Perkenalan diri, Mas. Nama saya Muhammad Ashraf Faisal dari program studi KPI. Oke, halo Mas Faisal. Jadi sisa dua mas-mas nih yang belum kenalan nih. Ayo monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Azam dari KPI. Oke, halo Mas Azam. Halo. Oke, halo. Perkenalkan nama saya Naibul Ansari, bisa kenal dari Prodi KPI. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Naib. Nah, sekarang kan udah kenalan nih. Karena kan kalau pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, tapi kita gak usah sayang-sayangan ya. Kita cukup kenal dan tahu aja ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Pasti teman-teman di rumah nih, teman-teman online kita pasti penasaran kan? Ini podcast ini mau bahas apa sih gitu. Nah, di podcast kita ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Yang mana terkhususnya itu ada di Pancasila sila keempat. Nah, Pancasila sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman, sila keempat dari Pancasila ini ditandai dengan simbol kepala banteng, yang mana menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara itu harus dilakukan oleh rakyat dengan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Nah, pasti nih untuk Mbak Masnya dan teman-teman juga pastinya kan udah tahu ya tentang sila keempat ini. Siapa sih putra-putri Indonesia masa nggak tahu gitu loh dengan Pancasila sila keempat. Ya kan, Mas, Mbak? Ya. Iya, Mbak. Mbak, Oke. Nah, kita mau lanjut nih. Kan tadi saya sudah memberikan satu gambaran singkat mengenai sila keempat. Ya.
Nah, di sini saya ingin bertanya nih sama Mas Mbaknya. Pertanyaan saya tuh ini, bagaimana pendapat Mas dan Mbak mengenai Pancasila sila keempat ini? Mungkin bisa dimulai dari Mbaknya dulu. Mbak Zakiah, silahkan. Bentar Mbak, itu menurut saya kalau suara saya kedengeran kan? Iya, kedengeran Mbak. Ya, saya lanjut ya Mbak. Menurut saya itu kalau Pancasila sila keempat, pandangan saya itu, sebentar Mbak. Mohon maaf, boleh dilempar dulu ke teman-teman yang lain. Ada kendala. Mbak Zakiah sedang mau menerima telepon dulu ya. Oke, mungkin dari mas-masnya yang mau bertanya, yang mau menjawab terlebih dahulu nih siapa? Angkat tangan coba. Monggo, mas-masnya. Bisa klik tanda angkat tangan. Oke, Mas Faisal, silahkan. Nah, kalau Pancasila sila keempat itu maksudnya itu menurut saya itu lebih mengutamakan budaya musyawarah sih dalam mengambil suatu keputusan bersama. Jadi nggak saling lempar-melempar keputusan kamu nggak jadi kayak gimana nih enaknya gitu. Ya itu yang saya rasakan. Oke, terima kasih Mas Faisal atas pendapatnya. Oke, silahkan dilanjut. Ini dulu ya, Mas Viro dulu ya, tadi yang angkat tangan. Silahkan Mas Viro. Oh, baik, terima kasih kepada host. Baik, menurut pendapat saya dapat dipahami bahwasannya sila keempat Pancasila memiliki garis besar pemaknaan, yakni negara Indonesia adalah milik seluruh warga negaranya dengan sistem demokrasi. Jadi menjunjung tinggi juga pemilihan keputusan berdasarkan dengan musyawarah yang telah dipaparkan oleh Mas Faisal tadi, menyambung dari Mas Faisal sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Viro. Oke, dilanjut. Selanjutnya tadi yang angkat tangan Mas Naib ya. Ya, terima kasih Mbak. Saya setuju dengan Mas Enviro tentang sila keempat. Kalau menurut saya memang sila keempat itu berfungsi untuk mencapai suatu mufakat bersama tanpa adanya perselisihan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Nah, gimana Mbak Zakiah? Udah ada jawaban? Mohon maaf ya Mbak. Kalau Iya, dari saya lebih hampir lempar ke Mas Naib ya. Karena emang sila keempat. Maaf Mbak, mic-nya boleh dimatikan. Nah, kan sila keempat itu tentang kemusyawaratan gitu ya. Jadi emang posisinya kalau tentang rakyat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, rata itu Mbak. Kalau mau menyuarakannya itu di dalam sebuah musyawarah itu semuanya boleh menyuarakan. Jadi emang pengambilan keputusan itu harus diutamakan dengan musyawarah gitu Mbak. Oke, itu saja ya Mbak, pendapat dari Mbak Zakiah ya. Oke. Oke. Udah berpendapat semua kan mengenai sila keempat ini teman-teman. Mas Azam kayaknya mau menyampaikan itu. Ya, Mas sama Azam ya. seperti yang lain. Masalah yang dihadapi harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Jadi putusan bersama, nggak boleh sendiri-sendiri. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih ya teman-teman atas pendapat dari kalian masing-masing. Pendapat kalian ini kan garis besarnya itu sama ya. Kita harus mengutamakan kemusyawarahan untuk mencapai tujuan yang mufakat, kan seperti itu ya teman-teman. Nah,
Di sini saya punya contoh nih. Saya mau ngambil contoh fenomena nih, teman-teman. Nanti kalian kaitkan mengenai fenomena ini dengan sila keempat Pancasila ya. Nah, saya mau ngasih satu contoh fenomena. Kita tidak usah jauh-jauh ngambil fenomenanya di keseharian kita aja nih sebagai mahasiswa. Ada satu fenomena yang mana kita kan sebagai mahasiswa itu di kelas itu udah gak jarang lagi nih kalau buat kelompok, terus kita sering diskusi kan nih sama teman-teman gitu kan ya. Itu kita udah gak jarang lagi, kayak udah jadi makanan sehari-hari kita nih gitu. Nah, dalam satu kelompok itu anggotanya bisa 5, 6, atau bahkan lebih. Nah, kemudian di dalam satu kelompok itu pasti memiliki suara-suara dan pendapat-pendapat yang berbeda, sama halnya tadi yang telah tadi disampaikan oleh teman-teman ya, memiliki pendapatnya masing-masing. Kemudian ada juga yang saya setuju dengan pendapatnya si A, misal gitu, ngikut teman ada juga. Terus ada juga yang memiliki pendirian yang tetap gitu loh mengenai suaranya dia. Nah, kalau dikaitkan dengan sila keempat itu dari sudut pandang sila keempat itu menurut teman-teman dari kelompok 4 ini gimana nih? Paham nggak sih sama yang saya paparkan tadi? Nggih, monggo Mas Naif. Ya, terima kasih Mbak. Ya, menurut saya kalau untuk keseharian kita selalu kita tidak bisa lari dari sila keempat, karena apapun kegiatan yang ada di kampus itu pasti membutuhkan suatu permusyawaratan bersama agar tidak terjadi suatu masalah-masalah, tidak timbul masalah-masalah yang lain yang bisa mengakibatkan tidak suksesnya suatu acara tersebut. Maka itu menurut saya kehidupan sehari-hari dalam kampus atau sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kampus selalu melibatkan sila keempat, yaitu bermusyawarah untuk mencapai sesuatu kegiatan yang sukses untuk bersama. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Naib atas pendapat jenengan. Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Ada pendapat lain nggak? Oke, Ada, Mas Mbak. Viro. Baik, menyinggung dari pembahasannya fenomena dari Mas Naif, sama halnya dengan pemaparan dari musyawarah itu sendiri. Bagaimana bila suatu anggota ataupun kelompok ataupun juga perkumpulan di situ bila tidak bermusyawarah terlebih dahulu, maka kemungkinan besar atau autentiknya ke depan itu tidak akan terjadi yang dinamakan hasil ataupun kesepakatan bersama di situ. Jadi benar katanya Mas Naif tadi, harus ada yang namanya musyawarah mufakat itu sendiri gitu. Mengapa demikian? Karena bila mana tidak ada kesepakatan bersama atau hasil yang didapatkan itu, ya percuma dong. Misalnya kalau kita cuma hanya kumpul-kumpul biasa, tidak ada musyawarah, tidak ada pendapat dari satu pihak ke pihak lainnya, ataupun dari diri kita pribadi juga ada masukan ataupun ada saran juga gitu, tidak dikolaborasi menjadi satu kesatuan yang utuh, itu ya percuma juga halnya gitu. Jadi buat apa perkumpulan kalau tidak ada namanya musyawarah? Itu kan musyawarah kan untuk mencapai hasil akhir atau yang dinamakan dengan mufakat tersebut. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Viro, jawabannya wah luar biasa banget ya. Berarti teman-teman di sini itu emang udah benar-benar mengerti gitu ya maknanya, kemudian udah benar-benar mengerti sila keempat ini gitu loh. Nah, saya mau tanya lagi nih, masih berkaitan sama yang tadi ya Mas ya, fenomena yang tadi. Itu kan kita akan berpendapat nih, tapi apabila ada pendapat kita yang tidak dianggap atau ada pendapat kita yang tidak didengar, itu sikapnya itu gimana nih?
Terserah yang mau jawab siapa. Saya boleh jawab, Mbak. Oke, monggo Mbak Zakia, silahkan. Kalau menurut saya ya, Mbak, ketika pernyataan kita tidak digubris ya sama kelompok tersebut, itu gini, kita terapkan lagi nilai Pancasila yang keempat itu. Kan selain mengutamakan kepentingan bersama, yaitu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, itu adalah sebuah nilai dari sila Pancasila yang keempat itu kan. Jadi kita di sana itu juga tidak boleh memaksakan kehendak kepada suatu golongan tersebut gitu, Mbak. Jadi ya ketika suara kita tidak digubris di sana, ya kita saling toleransi gitulah, Mbak. Karena kita ada banyak suara kan di golongan itu. Oke, terima kasih Mbak Zakia. Mungkin kalau dari jawabannya Mbak Zakia ini kita ini ya kayak lebih ke menghargai ya, sikap menghargai, sikap Ya, kayak ya lebih menghargai aja gitu ya. Nah, oke. Nah teman-teman, kan tadi udah nih jawaban dari teman-teman itu sudah sebenarnya kita sudah melakukan fenomena yang tadi saya sebutkan. Kalian ngerasa nggak sih sebenarnya kalau apa yang kita diskusikan di sini itu kita udah melakukan fenomena itu gitu loh. Oke. Teman-teman, kita akan melanjutkan lagi ke pertanyaan selanjutnya ya. Dan mungkin untuk yang menjawab bisa gantian Mas Mbaknya ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari saya, apa yang harus kita lakukan ketika dalam satu permusyawarahan itu gimana ya? Dalam satu musyawarah itu kita itu kan udah kayak yang udah mencapai satu mufakatnya nih. Tapi ada suatu kendala atau suatu masalah yang mengakibatkan ada perbedaan sudut pandang lagi. Nah, itu gimana tuh Mbak atau Mas mengenai hal itu gitu? Karena kan di sini kita udah capai satu mufakat, tapi tiba-tiba ada kayak perpecahan gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri itu solusinya, saya mau nanya solusinya. Solusinya dari kalian sendiri itu gimana? Ini udah mencapai tujuan tapi perpecahannya itu kayak gimana, Mbak? Ya gini, kita udah musyawarah nih, ya kan? Nah, kita udah mencapai satu tujuan. Satu tujuannya itu maksudnya kita udah nyatu, udah musyawarahnya kita itu udah mendapatkan jawabannya. Tapi tiba-tiba ada satu oknum itu kayak menyuarakan satu hal dan itu kayak memecah belah gitu. Dan akhirnya kayak mempengaruhi oknum-oknum lain yang membuat mereka itu kayak ragu nggak jadi satu mufakat kan itu. Nah, kalau solusi dari kalian itu gimana? Ini pertanyaan terakhir dari saya. Ada yang mau jawab? Oke, monggo Mas. Oke, Mbak. Baik. Kalau sudah dilakukan suatu mufakat, menurut saya mufakat itu yang akan dipegang teguh oleh suatu lembaga atau kelompok. Bila ada salah satu oknum, kata Mbak tadi, yang membuat tidak bersuksesnya suatu acara. Kalau penanganan selama yang saya tahu, akan dilakukan penanganan bersama karena itu sudah menjadi mufakat bersama. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan yang lain? Ya, mungkin ada tambahan nih dari teman-teman yang lain. Nambahin, Mbak. Setuju sama jawabannya Mas Naib gitu. Ngikut aja setuju deh Mbak sama jawabannya Mas Naib gitu. Iya ya.
Iya, Boleh setuju nambahin? banget. Oke, setuju banget. Berarti, Rizka. Yingge, Nggih Mas Viro, kenapa? Ya, saya setuju. Juga nambahin sedikit. Eh, juga kalau di sepengalaman organisasi yang saya pernah alami ya di masyarakat itu, bila mana ada oknum di situ, di suatu perkumpulan atau eh, organisasi itu ada oknum yang tidak setuju, itu sepengetahuan yang pernah saya alami itu di masyarakat itu dikaji ulang gitu. Bagaimana dikaji ulang? Caranya dirembuk lagi gitu. Ada perembukan kedua gitu. Jadi semisal sudah mufakat ini, sudah ada titik temu ini, sudah ada titik temu, akan tetapi ada oknum, oh saya tidak setuju karena mungkin baru datang atau apa, jadi tidak paham ya dengan apa yang disampaikan tadi gitu hasil mufakat itu sendiri gitu. Jadi ada pengajian ulang. Baik, kalau memang saudara tidak setuju dengan hasil mufakat dari kami semua ini gitu, jadi ada pengajian ulang, jadi dirembuk lagi bagaimana hasil akhirnya, hasil finalnya itu jadi gimana kalau misalnya ini seperti ini gitu. Jadi adanya pengkajian ulang gitu. Terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Viro atas tambahannya. Berarti garis besarnya di sini Mas. untuk solusinya itu ini ya. Yang pertama itu kita harus bisa memegang teguh mufakat itu supaya tidak tergoyahkan gitu ya. Kemudian solusi yang kedua itu kita bisa untuk merembukkan ulang, mengkaji ulang untuk mencapai satu mufakat yang benar-benar sudah tersetujui semua. Gitu ya Mas Mbak ya. Ya. Oke. Ya. Ini waktunya kita terbatas banget ya Mas Mbak ya. Sepertinya kita harus mengakhiri podcast pada pagi hari ini. Gak apa-apa ya Mas Mbak ya. Oke, Mbak. Nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya. Oke, saya juga berterima kasih banyak atas waktunya, telah meluangkan waktunya untuk diskusi atau untuk mengikuti podcast pada pagi hari ini. Oke teman-teman, tadi mengenai sila keempat, dapat ditarik kesimpulan dari sini bahwa sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan itu titik temunya atau garis temunya dari diskusi kita hari ini itu adalah kita bermusyawarah untuk mencapai satu mufakat. Yang mana ketika kita sudah mencapai satu mufakat itu, kita harus memegang teguh mufakat itu dan tidak boleh tergoyahkan gitu. Dan ketika memang nantinya kita tergoyahkan akan satu mufakat ini karena ada oknum, kita harus mengkaji ulang agar kita bisa mencapai satu mufakat yang utuh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di podcast-podcast kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah kan gitu ya Allah, ngeblank. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hah?